Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya membawakan kultum pada hari ini dengan mengutip buku karya saya yang berjudul Menggembirakan Puasa. Dalam satu bab di buku ini ada bab yang berjudul tentang menuju manusia sempurna. Di bab ini saya menulis tema tentang menuju manusia sempurna dengan mengutip dua cendekiawan muslim terkenal, yaitu pertama Murtada Mutahhari, kemudian satu lagi adalah Ibnu Arabi. Mutahhari itu bicara tentang perfect man. Beliau menerjemahkan perfect man itu adalah insan kamil, yaitu manusia yang mengembangkan nilai-nilai Islam. Atau juga saya mengutip Ibnu Arabi, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang berusaha mendekati sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah maha sempurna, dan apabila kita ingin mendekati kesempurnaan itu atau menuju kesempurnaan itu, maka kita harus meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita paham betul bahwasannya manusia tidak ada yang sempurna. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan kita berusaha terus untuk menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaan. Nah, itulah maknanya menuju manusia sempurna. Berusaha untuk sempurna dalam ketidaksempurnaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa menuju manusia sempurna atau kita bisa sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Jadi ada dua panduan yang ditulis oleh Mutahhari dan juga Ibnu Arabi terkait dengan upaya kita bisa menuju sebagai manusia yang sempurna. Yang pertama, kita harus memahami dan memaknai dari isi Al-Quran. Untuk memahami sifat-sifat Allah, maka kita harus memahami semua firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, semua panduan tentang hidup dan kehidupan itu dibuat dan diberikan kepada umat manusia. Bagaimana kita bisa menaati dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada di Al-Quran. Apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada di Al-Quran. Nilai, sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, dia pintu masuk untuk mencari ilmu pengetahuan, itu juga ada di Al-Quran. Jadi apabila kita ingin menuju menjadi manusia yang sempurna, maka pelajari Al-Quran, pahami sebaik mungkin semua pesan-pesan teks yang ada di Al-Quran. Artinya bulan Ramadan ini harus banyak-banyak pahami, belajar, dan membaca Al-Quran. Cara yang kedua itu adalah Allah memberikan sarana yang sangat mudah, yaitu Allah ketika ingin umatnya itu menuju manusia sempurna, Ia memberikan contoh manusia lainnya. Ada satu manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad
itu adalah contoh manusia yang sempurna, teladan yang wajib kita teladani. Jadi apabila kita ingin belajar, ingin menuju kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan atau menuju menjadi manusia sempurna, tinggal belajar tentang sirah nabawiyah, tinggal belajar tentang as-sunnah, tentang belajar tentang al-hadis. Di situ perkataan Nabi, perilaku Nabi, bagaimana berlaku, bersifat, bertindak sebagai manusia, itu bisa kita tiru. Jadi belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, baca semuanya terkait dengan teks Al-Quran, teks As-Sunnah, sirah nabawiyah dan sebagainya. Itu adalah semuanya teks-teks yang bisa kita pelajari untuk menuju manusia sempurna. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan melalui ibadah puasa itu adalah salah satu instrumen atau momentum untuk menuju manusia yang sempurna itu. Jadi melalui ibadah puasa yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, atau membentuk manusia yang bertakwa, dan manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang berusaha menuju kesempurnaan. Nah, oleh sebab itu bulan Ramadan kita harus gunakan sebagai momentum untuk mengupgrade, momentum untuk mengupgrade moral kita, momentum untuk mengupgrade akhlak kita, momentum untuk mengupgrade produktivitas kita, momentum untuk mengupgrade keberimanan kita, dan semua upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk menuju manusia yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, mari kita gunakan Ramadan kita kali ini, puasa kita kali ini, untuk berupaya meniti jalan kesempurnaan melalui jalan menuju manusia sempurna. Mudah-mudahan puasa kita berhasil membuat kita sebagai pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.